Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus-menerus membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, kita punya 3 frame yang harus ditaati. Yang pertama, mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua pemirsa, kurangi perdebatan. Surat 40 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa, yang ketiga, ojo olo-olo, nanti akan diazab. Surat 45 ayat 9. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olo-olo, merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, kena azab ternyata yang olo-olo. Seperti biasa pemirsa selalu berganti judul di acara kita ini. Untuk kali ini judulnya Dokter dan Seniman. Maka ada 2 sahabat santri kita yang pasti seorang dokter dan seorang seniman. Yang pertama saya undang seorang dokter, Ibu Tita dari Bandung. Silakan masuk Ibu Tita. Ya. Selamat malam, Cak. Monggo, waalaikumsalam. Dan yang kedua pemirsa, saya akan juga dihadiri oleh sahabat dari Bandung juga, tentu seorang seniman. Kita undang Mas Arya Merdeka, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Tita dan juga Kang Arya. Mbak Tita, saya dapat informasi dari teman-teman, panjenengan berdua ini saudara sekandung. Adik kakak. Adik kakak. Yang kakak yang mana? Saya. Kakak, adiknya. Yang keberapa? Langsung kah? Atau masih ada? Masih ada satu. Satu lagi, ya. Baru Mas Arya. Ya. Mbak Tita seorang dokter di satu sisi, di pihak lain Mas Arya seorang seniman. Biasa. Yang saya ingin tanyakan, kedua-duanya sukakah dengan Al-Quran? Suka sekali. Suka sekali. Menenangkan. Menenangkan. Gimana? Suka sekali. Suka sekali. Dua-duanya belajar Al-Quran di jam yang beda atau yang sama? Bisa beda-beda. Karena kegiatannya beda. Betul. Kegiatan sehari-harinya di mana untuk Mbak Tita? Saya sebagai dosen di Sebagai dosen? Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dosen toh. Ya. Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Selain itu? Selain itu,
Ada Saya praktek atau mungkin? ada Ada. praktek. Di mana aja? Itu di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Rumah sakit? Hermina Pasteur. Oh, di Pasteur. Iya. Oke. Di Melinda 2 dan tentunya di rumah sakit saya sendiri di Hasan Sadikin. Oh, subhanallah, luar biasa. Cipu ya? Tapi masih sempat baca Al-Quran? Oh sempat. Oke. Dimanapun, Cak. dan di mobil. Ya. Di mobil dimanapun, karena Al-Quran sekarang muda ya udah pakai Iya. elektronik ya. Mas Arya, Kang Arya, apa kegiatan sehari-hari? Saya mengajar juga, Cak. Mengajar juga. Saya juga kebetulan, ya orang bilang katanya saya dosen musik juga. Katanya dosen musik. Saya dapat informasi bahwa ya Kang Arya, Mas Arya ini Ya, Cak. seorang sarjana pertama kali ya, sarjana musik atau sarjana apa di Indonesia? Sarjana apa? Betul, Cak. Sarjana musik. Sarjana musik pertama kali di Indonesia. Iya. Di mana? Di Jogja, Cak. Di Jogja. Jakarta, ya. Dulu apa nama perguruannya? Waktu saya lulus itu namanya pindah menjadi Institut Seni Indonesia, ISI. Ya. Isi sebelumnya? Sebelumnya AMI, Cak. AMI apa? Akademi Musik Indonesia. Ya. Akademi Musik Indonesia. Ya. Kemudian Sudah kemana aja keliling untuk ya lomba musik? alhamdulillah, Cak, waktu itu Allah memperjalankan saya ASEAN, ya. ASEAN, jadi waktu itu ASEAN masih 5 negara. Masih 5 Ya, negara. saya alhamdulillah menjadi delegasi Indonesia untuk bergabung dengan mereka. Oke. Khususnya pegang alat musik apa? Alat musik tiup, Cak. Tiup, ini Ya. Ini salah satunya, Cak. namanya apa? Ini saxophone, Cak. Saxophone. Ya. Bisa dicoba do re mi fa sol si do. Dengarkan pemirsa. Betul nggak dia memang pemegang saxophone? Coba. Oh, indah sekali, luar biasa. Seorang seniman dan seorang dokter. Seniman. Saya kaget. Ada seorang seniman yang suka Al-Quran. Ada inspirasi apa kok kemudian senang belajar Quran? Atau menemukan sebuah ayat barangkali? Iya, tentu, Cak. Saya banyak membaca ayat, tapi yang berkaitan dengan profesi saya, Cak. Iya. Saya ini menjadi satu pertanyaan juga mungkin, Iya, ya. iya. Di Yasin 36 Yasin surat 36 ayat ayat 69, Cak. ayat 69 soal Penyair syair. Iya. Ya, Terus jadi sekalian dibaca, saya ini mungkin mewakili teman-teman yang lain sebagai seniman yang pernah menjadi satu kerisauan. Jadi katanya musik atau seni secara umum adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, begitu. Dilarang dalam Agama katakanlah lebih ekstrimnya diharamkan, Cak, gitu. diharapkan. Ya, Itu yang jadi pertanyaan. betul. Dianggap syair. Dianggap syair. Ya, Iya dong, dasarnya mesti itu dong. ya. Kan sudah dijawab oleh ayat yang lain. Syair yang mana? Kalau syair yang urusan dengan Allah, tidak apa-apa kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. 36 ayat 69. Pemirsa, apa itu syair yang dilarang? Silakan. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Itu syair memang tidak boleh. Gitu. Tapi kalau yang ini gimana? Surat 26 ayat 227. Coba. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh. Sekarang saya mau tanya, Iya, Cak. Kang Arya, Anda seorang seniman yang musyrik apa yang beriman kepada Allah? Tentu beriman, Cak. Beriman kepada Allah. Suka beramal soleh? Insya Allah, saya Pemirsa, makin dalam. Ini belum dibunyikan alat musiknya, tetapi sudah mau lewat. Siapa yang mau lewat? Itulah Ramadan yang menyatukan.
menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Luar biasa. Saya jadi terkaget ada seorang seniman suka mempelajari Al-Quran. Bagaimana dengan Mbak Tita? Sebagai seorang dokter, kok tiba-tiba suka dengan Al-Quran? Apakah itu? Ya, kalau menurut saya, Ya, seorang dokter itu mestinya dekat dengan Al-Quran. seorang dokter itu mestinya harus dekat dengan Al-Quran. Dekat, ya. Kenapa? Saya melihat ya, ayat Az-Zariyat 20:21. Zariyat 20 sampai 21. 21, Iya. 20 sampai 21. 21. Kalau saya mengenal soal 51. Ya, Apa isinya? 21. Apa isinya? Isinya Kira-kira. bahwa di bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan juga termasuk dirimu. Wah, luar biasa. Bahwa di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan juga Di dalam diri kita sendiri. diri manusia. Iya. Saya buka ayatnya. Soal 51 ayat 20-21. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Terus Dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tiada memperhatikan? itu yang menarik. Iya, Berarti seorang dokter justru harus harus dekat. dekat dengan Al-Quran. Karena semua yang dipelajari di tubuh kita, Ada di Al-Quran. ya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Mbak Tita sebagai dokter ya, yang berkecimpung sangat berkaitan dengan itu. Ya. Boleh saya sebut sebagai dokter anak atau dokter kandungan? Saya dokter kandungan. Kandungan. Iya, Boleh saya buka satu ayat? boleh. Cocok nggak cocok terserah. Iya, Saya bukan orang ilmiah. Saya bukan orang ya yang berkecimpung di dunia itu. Iya. Tapi saya tahu ayatnya di Al-Quran bahwa prosesi kehidupan tahap-tahap yang ada di rahim itu ada 3. Cocokkah? cocok tak? Namanya apa? Itu kita sebut trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Pemirsa, di dalam perut atau rahim seorang wanita, si anak atau embrio ini berkembang dalam 3 tahap, yaitu trimester 1, 2, dan 3. Di dalam Al-Quran disebutnya sebagai 3 kegelapan. Surah 39 ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Lanjut. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Tahan. Betulkah? Ya, betul. Luar biasa. Kalau bukan Allah yang membuat Al-Quran tidak tahu dalam perut manusia. Gitu kan? Ya, Kesimpulannya betul. luar biasa. Mas Arya, Kang Arya, Cak Arya, Nabi Daud itu seorang nabi yang luar biasa suaranya, sehingga dikesankan Nabi Daud ini kalau menyanyi burung-burung memayungi dan bahkan air pun berhenti saking enaknya. Mungkin barangkali Mas Arya ini bagian dari karena ini tetap berjalan sampai dengan hari ini. Mas Arya menjadi seorang seniman khususnya di dunia musik. Iya, Di dalam kitab ya, di dalam Al-Quran ada 4 yang harus diyakini. Taurat, apalagi Zabur, Injil,
Kita Injil perjanjian lama, ya sesuai dengan Al-Quran. Betul ya. Zabur. Zabur itu dulu bahasa sononya ya disebut zamaro. Apa itu zamaro? Sebuah kidung ya, atau nyanyian atau tembang. Ya. Maka ada orang menyampaikan satu kebenaran kebaikan melalui tembang. Gitu. Contohlah untuk di Indonesia. Tuhan yang mas. Ya. Itu penyampaian sebuah kebenaran karena Tuhan itu Maha Esa. Bisakah Mas Arianto meniup syaratnya? Sebelumnya saya mau minta izin dulu kepada Izin ke siapa? yang membuat. Oh subhanallah. Jadi ada kode etik ya? Iya ya. Saya lupa kalau nggak salah itu Trio Bimbo ya. Trio Bimbo. Iya ya. Kita minta izin kepada beliau sebagai orang yang luar biasa. Iya. Sebetulnya diciptakannya oleh Abah Iwan. Abdul Rahman. Oh, oke. Saya minta izin dan panjenengan. Ini etika seorang seniman. Luar biasa. Ya, untuk itu sebelumnya Berdiri dong, nggak masalah. Silakan. pada Abah Iwan, kemudian akang-akang di Trio Bimbo, Kang Sam, Kang Jaka, Kang Ajir, mohon izin untuk membawakan lagu Tuhan. Silakan. Bismillah. Subhanallah, luar biasa. Cukup sementara ini. Mas Ayu, masih ada terusannya. Masih ada ya? Iya. Masih perlu kita minta lagi ya? Belum. Oh gitu, nanti ada refnya. Sabar dulu. Kita lihat Qurannya dulu. Ini kan kita bicara kebenaran dan bicara Quran. Dan bicara nomor satu. Tuhan, gimana tuh kalau di Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tak lihat Qurannya ya? Iya, Ada enggak? ada. Surat 2, 113, bahasa Arabnya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Arabnya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa. Jadi para penciptanya dan juga sebagai pemain sebetulnya mengetahui, tetapi penyampaiannya beda dengan caranya gitu. Karena Allah selalu memberikan peluang untuk silakan kamu berbuat menurut kamu gitu sepanjang koridornya ini. 11784 luar biasa. Saya masih minta lagu yang lain, bolehkah? Insya Allah. Alhamdulillah, silakan. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, jadi kalau Mas Arya bisa nggak dakwah seperti saya gini, tunjuk sekian, nggak bisa. Nggak bisa ya. Bisanya pakai apa? Pakai Musik. Tapi tetap ya arahnya mengajak manusia damai, Betul. mengajak manusia mengenal Tuhan. Iya. Begitu kan? Iya ya. Nah, ini ada sebuah bisikan. Yang ini tugasnya Mas Arya itu membisikkan. Bisikan itu macam-macam, bukan bisik-bisik begini. Bisikan itu luar biasa, bisa gede, bisa kecil. Cocok nggak kalau ada ayat ini nanti dibisikkan tuh manusia? Surat 114. Membisiknya pakai saksofon gitu loh, gitu lah. Ya, Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, Terus atau berbuat ma'ruf, atau
mengadakan perdamaian di antara manusia. Tahan. Berarti ke depan setelah mengetahui Al-Quran, message-nya untuk kepentingan manusia, mengajak manusia melakukan suatu kerusakan atau berbuat baik. Berbuat baik ya. Oke. Jadi menyanyi, membawa lagu untuk membuat manusia berbuat baik. Ya. Gitu kah? Betul. Mbak Tita, Iya. saya akan memberikan satu ayat. Tolong dilihat lapangannya, cocok apa tidak. Namun sebelum dibuka ayatnya, ada yang mau lewat. Siapa yang lewat? Itu loh yang lewat. Ramadan yang menyatukan. Pada pagi, seolah akan mengawali hari-hari kita dengan hati yang bersih, serat, Islami, seni, akhlak tasawuf. Selasa, warga Sakinah, Rabu, Tausiah bersama para tokoh. Kamis, zikir. Jumat, dalil tilawah dan ISQ. Sabtu, Al-Quran menjawab. Minggu, kitab kuning. Serambi Islami, setiap hari pukul 4 di TVRI. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Makin semangat pemirsa. Ada dokter, ada seniman, dua-duanya nafasnya satu, yaitu mengajak manusia damai, mengajak manusia bersatu. Tetapi beliau berdua punya disiplin yang beda. Luar biasa nggak ini? Beda. Atau juga. Nah, Mbak Tita, di Al-Quran ditulis seperti ini. Sangat mungkin ada seorang anak yang dalam perut itu ada satu persoalan, sehingga waktu lahirnya kurang sempurna. Terjadikah di lapangannya? Terjadi, Cak. Terjadi. Iya. Saya baca ayatnya dulu. 13 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Terus Dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. pemirsa, hati-hati loh, khususnya yang wanita. Kalau hamil bisa-bisa nggak sempurna loh. Makanya hati-hati. Tetapi Allah memberikan sebuah peluang, harus ada ukurannya. Makanya hati-hati. Artinya bukan untuk wanita saja, termasuk untuk suaminya, untuk bapaknya. Alah kacak. Termasuk saya juga. Oh iya, cuma istrinya suruh hati-hati, bapaknya nggak hati-hati. Maka dua-duanya, suami istri harus hati-hati. Karena apa? Sangat mungkin ada tidak sempurna loh. Nah sekarang saya mau nanya, tidak sempurna karena apa? Mumpung ada ahlinya. Kita hanya nunjukin ayatnya saja. Nah, dibuktikan di lapangan. Baru ada kebenaran. Wah, bisa cuma dibaca saja. Harus dilihat barang buktinya. Tidak sempurna di dalam sebuah kandungan. Dan Allah menyampaikan bahwa sesuatu harus ada ukurannya. Mungkinkah tidak sempurna itu karena tidak terukur makannya, tidak terukur. Nah, gimana? Iya, iya, Cak. Itu Dengarkan pemirsa, silakan. Jadi pertumbuhan embrio itu bisa dipengaruhi oleh tentunya faktor nutrisi. Pertumbuhan embrio ini sangat dipengaruhi oleh faktor nutrisi, makanan. Kah? Iya, Oke. Ya. juga faktor lingkungan. Lingkungan. Oh, bisa polusi ya? Bisa polutan, bisa radiasi. Radiasi. Ya. Ya. Kemudian bisa obat-obatan tertentu. Itu bisa juga. Berarti sangat mungkin timbulnya ketidaksempurnaan seorang bayi, Iya. apapun ya tingkat ketidaksempurnaannya, sangat dipengaruhi oleh luar dan dalam dong. Iya, betul. Luarnya adalah radiasi, termasuk polusi udara, Polutan, kemudian obat-obatan. obat-obatan, obat Dan- kimia-kimia yang mungkin tidak Iya. bisa dipertanggungjawabkan itu.
dan juga nutrisi tentunya. dan juga nutrisi. Nutrisinya Nutrisi. Apa yang disebut nutrisi kira-kira? itu adalah zat-zat yang gizi, Gizi, termasuk di situ air, air, ya, kemudian vitamin, vitamin, mineral, mineral. protein, karbohidrat. Luar biasa lengkapnya. Boleh nggak saya katakan bahwa manusia itu suruh menjaga makanan? Oh iya, jelas. Pasti itu ya? Iya, pasti. Mbak Dita, Iya. pernah nggak Mbak Dita membaca Al-Quran bahwa hendaknya manusia ini menjaga makanannya? Pernah ngeliat? Ya, Pernah? ya. Surat berapa? Ayat berapa? Surat Wis? Al-Fatih. Hah? Ya. Surat berapa? Ayat berapa? Hendaklah manusia menjaga makanannya. Makanannya. Sip, masih ingat surat berapa? Ayat berapa? Wis ndak popo, Ya. ndak popo yang dokter bagiannya ngurusin yang kedokterannya. Ini biar diurus Mas Ayub. Ya, surat 80 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 80 ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi dari mulai dini seharusnya manusia itu mengerti ilmu gizi ya, 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 terutama yang hamil. ya, betul. Kasian Kita- dong, nanti generasi kita lemah loh. Betul, betul. Jadi pemirsa, bagi yang hamil berhati-hatilah ya, cara makannya jangan sampai tidak terukur. Ada ukuran-ukuran yang Allah berikan kepada manusia dan akan ditaati. Nanti begitu nanti ada masalah, Tuhan disalahkan. Makanya wahyu dan kedokteran harus selaras. Sebentar, sabar. Mas Arya, Ya, Cak. tentang lagu-lagu yang menjadi syiar agar supaya manusia menyeru kepada Tuhan. Oke, dan mengajak manusia berbuat baik. Saya pernah dengar sebuah lagu yang kaitannya dengan bulan ini, yaitu bulan puasa. Gitu ya? Iya, Cak. Tombo hati. Ingat gak kamu? Ingat, ya. Nah, tombo hati ono piro? Ono limo. Limo. Pertama apa? Moco Quran bisa sak maknane. Harus tahu maknanya Iya. supaya ngerti. Seperti beliau tadi. Ya. Yang kedua kalau nggak salah sholat wengi lakonono. Tahajud. Tahajud. Yang ketiga apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul sama orang soleh. Kumpul seniman boleh nggak? Ya, yang soleh. Seniman yang soleh tadi kan ada. Nah, itu kan label aja. Yang penting solehnya. Yang kepapat Yang opo? keempat tuh berbanyak berpuasa. Tuh ya. Bahasa Jawanya weteng ingkang luwe. Jadi puasa. Supaya dengan lapar itu nggak enak ya. Jadi orang lapar. Nyari orang lapar untuk kita cari jalan keluarnya. Gitu. Dan yang kelima, Zikir. zikir wengi ingkang suwe. Suwe. Selalu zikir, ingat kepada Allah dan aturan-aturannya. Gitu kan? Tombo hati kulimo. Sehingga sampai sekarang terkenal menjadi sebuah, ya katakanlah, rap buat kita. Mau ngapa-ngapain? Nah, gitu. Bisakah saya mendengar saksofonnya? Insyaallah, Pak. Berdiri ya? Wah, luar biasa. Dengerin ya. Jadi minta izin dulu juga Oh, kepada luar Mas biasa. Taufik. Itu ya etikanya ya. Subhanallah. Silakan.
Aduh, saya jadi malas pulang ini. Saya kepingin di sini terus. Ya seenggaknya utang-utang jadi lupa ini. Luar biasa. Pemirsa, ternyata seniman juga menghibur kita. Jadi nggak stres daripada selalu statusnya galau. Luar biasa. Itukah kemudian Mas Arya mencintai Al-Quran? Betul, Cak. Di situ ada kata-kata atau message-nya adalah poteng kang luwih suruh puasa. Tak buka ayatnya ya. Silakan, Cak. Pemirsa, tentang puasa pun ada di dalam sebuah nyanyian untuk agar supaya kita yakin. Surat 2 183 bahasa Arabnya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. ternyata pemirsa ya lagu-lagu yang cetak oleh sahabat-sahabat para pendahulu luar biasa. Ya memang dulu kan juga sulit Quran menerjemahkannya, terus barangnya beli di mana melalui sebuah lagu. Tapi pemirsa ada yang mau lewat. Nanti kita ulang lagi lagunya. Siapa itu? Tuh yang mau lewat. Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ramadan ini. Orang itu bergantung agama temennya. Kita bergaul sama tukang gendang setiap hari, sama tukang lama-lama lepak mulu kita. Sahur jelang sahur. Jelang sahur setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat di TVRI. Bulan Ramadan, bulan suci. Selamat berjumpa dalam acara Jalan-Jalan Islami. Jalan-jalan Islam mengajak Anda mengenal situs-situs sejarah peninggalan Islam. Jalan-jalan Islami banyak memberi bekal dan wawasan tentang Islam. Saksikan kehadirannya di awal pagi. Jalan-jalan Islami setiap pagi pukul 5.30 di TVRI. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan makin seru. Kenapa? Ada seniman pemirsa. Jadi saya berapi-api senangnya luar biasa. Tadi sampai nggak mau pulang. Mbak Dita, bahwa ilmu gizi untuk bagaimana agar supaya usaha-usaha kita menjadikan generasi ini baik ke depan dari mulai dalam kandungan ya. Di situ kita ya penuhi hal-hal yang menjadi syarat-syarat secara ketuhanan, bahwa kalau tidak kita jaga anak itu bisa nggak sempurna, gitu kan? Maka kita harus mengerti ilmu gizi, dan inilah perannya seorang dokter, memberikan penyuluhan ilmu gizi. Yang ingin saya tanya, ketika anak itu setelah ditiupkan roh, kemudian anak itu lahir jadi bayi, yang berfungsi dulu itu pendengaran apa penglihatan? Pendengaran dulu. Baru kemudian sekian bulan bisa ngelihat. Berarti anak bayi itu digini nggak kelihatan ya? Nggak ngerti ya? Tapi ketika ada suara keras bisa takut, kaget. Ya, betul. Bolehkah saya katakan bahwa struktur tubuh kita yang berfungsi duluan waktu salah itu adalah pendengaran atau telinga? Itu bisa diyakini, bisa dipastikan Iya, betul. secara
ilmu kedokteran bisa dipertanggungjawabkan. Kalau gitu saya buka ayatnya ya. Iya, silakan. Ya, pemirsa, yang berfungsi itu pendengaran dulu. Kalau Quran buatan manusia bisa keliru, pemirsa, bisa penglihatan dulu yang berfungsi. Ternyata pendengaran sesuai betul dengan yang dipelajari oleh para dokter kita. 16 ya 78. Nah, apa dulu yang berfungsi? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Betul? Pemirsa, luar biasa. Ternyata Al-Quran itu selaras dengan ilmu pengetahuan. Apalagi kedokteran yang dulu pernah ditemukan oleh guru-guru kita, Ibnu Sina. Ini membuktikan bahwa pemirsa, wahyu itu petunjuk bagi manusia, sehingga manusia mampu untuk mencari bukti-bukti dan tanda-tanda di alam untuk kepentingan ya manfaat bagi manusia lagi. Semuanya cocok bahwa manusia itu atau anak-anak itu yang berfungsi itu adalah pendengarannya dulu. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa habis itu dilahirkan, diberikan pendengaran, penglihatan agar kamu bersyukur, gitu ya. Betul. Tadinya nggak tahu apa-apa, kan gitu. Lahir cower, disuruh bersyukur. Bersyukur yang ingin jadi pertanyaan saya ke Mas Arya. Mas Arya 100 tahun yang lalu sudah ada di bumi belum? Belum, Cak. 100 tahun yang akan datang masih ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Mas Arya pernah minta dilahirkan sebagai laki-laki? Enggak juga. Cak. Enggak. Berarti dulunya nggak ada, bentar lagi nggak ada. Betul. Dan kita nggak minta. Betul. Berarti ada nggak satu kekuatan besar yang tersistem yang secara menyengaja naruh Ada. Cak. Mas Arya ada di bumi ini? Ya ada. Cak. Ada. Ada, Cak. Namanya siapa? Allah. Tuhan atau Allah. Tuhan. Sepakat. Ditaruh di Indonesia. Kenapa Mas Arya milih di Indonesia? Oh, nggak bisa milih ya? Nggak bisa, Cak. Oh, Tahu-tahu ada. berarti ada maksud nggak ya bahwa Ada, Cak. Ada. Allah naruh sampean di Indonesia ini untuk bertanggung jawab kepada kapling di mana dia di atasnya atau kita di atasnya dilahirkan. Iya. Sepakat. Sepakat, Cak. Nah, di situ ada kata-kata disuruh bersyukur. Berarti mensyukuri untuk kita lahir, tentu kita harus bertanggung jawab pada kapling di mana di atasnya kita dilahirkan. Sepakat. Sepakat, Cak. Kita lahir di mana? Indonesia, Cak. Alhamdulillah, pemirsa. Kita kalau berbicara dengan orang ngerti wahyu itu enak nyambung, bung. Jadi nggak ada curiga, curiga yang macam-macam. Jadi lurus sesuai dengan apa yang menjadi wahyu Allah. Lurus, nggak belok kemana-mana. Yang pada akhirnya kita sepakat bertiga, tentu Anda berdua. Sepakatkah kita lahir di Indonesia harus bertanggung jawab di atas di mana kita dilahirkan? Sepakat ya? Di mana Tuhan menitip itu. Tapi bukan itu yang saya ingin buka lagunya. Saya kepingin Mas Arya membawa kami semua untuk bertanggung jawab dengan Indonesia. Karena apa? Di lagu itu ada satu lagu loh, saya lupa judulnya. Intinya bahwa dia sudah keluar kemana-mana, balik lagi ke Indonesia. Ternyata paling enak di sini, pemirsa. Paling enak tuh di Indonesia. Mari kita syukuri. Gitu loh. Oke? Iya, Cak. Saya lupa lagunya. Kalau nggak salah gini. Nah, itu lagu apa itu? Tanah air. Indonesia tanah air atau tanah air? Tanah airku, Cak. Tanah airku. Coba. Luar biasa. Aku bisa-bisa nggak mau pulang ini. Silakan. Izin juga kepada Ibu Sud. Oh, Ibu Sud itu ya? Wah, subhanallah.
saya pemirsa, betapa para pendahulu telah memikirkan ini semua, bahwa ternyata kita hidup di Indonesia harus bersyukur. Dulunya kita tidak ada di tempat ini. Bukti daripada rasa syukur kita adalah kita mencintai negeri di mana di atasnya kita dilahirkan. Maka Rasulullah bersabda, "Qubul waton minal iman." Bukti dari orang beriman adalah orang mencintai negaranya. Sesuai betul dengan ayat Allah. La uqsimu biadal balad wa takhilum biadal balad. Demi negeriku, aku bersumpah kepadanya. Lagu ini mengingatkan saya dan kita semua pemirsa, bahwa kita bertanggung jawab kepada kapling di mana kita di atasnya dilahirkan. Karena dulunya kita tidak ada, dilahirkan di situ untuk bertanggung jawab. Maka pemirsa, ibadah itu ketika kita bertanggung jawab atas sebuah kelahiran, bertanggung jawab atas kapling di mana kita hari ini berbahagia, minum di situ, makan di situ. Saya terharu betul pemirsa dengan lagu-lagu para pendahulu kita. Tapi pemirsa, saya harus sejenak beristirahat karena ada yang mau lewat. Siapa itu? Adalah Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa, jangan diminum karena ada kita di Jelang Beduk. Isinya apa aja sih, Aiman? Yang pasti satu, Mama? ada habis gratis, ada tausiah, Ya. ada juga kuliner yang pasti sangat ditunggu pemirsa. Ada sketsa Ramadan juga ya. Pastinya saksikan terus Jelang Beduk Setiap hari selama bulan Ramadan, hanya di TVRI, Saluran Pemersatu Bangsa, Jelang Beduk, Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Mbak Tita, Ya, setelah anak itu lahir, tentu dengan berbagai proses sebelumnya, anak itu harus minum susu. ya. Ada susu kemasan, ada formula, tapi ada susu ibu. Ya. Kalau atau yang dikenal sekarang tuh ASI ya, air susu ibu. Lebih bagus mana sih sebetulnya air susu ibu dengan air susu yang hebat-hebat itu? Ya, tentunya ASI. ASI. Apa alasannya? Alasannya dia komposisinya memang sesuai untuk bayi ya. Kemudian juga mengandung antibodi atau kekebalan Antibodi. tubuh. Iya. Oh, jadi susu ibu atau air susu ibu ini Iya. mengandung kekebalan? Iya, kekebalan. Dan nanti kan dihisap oleh bayi dan bayi itu kebal. Berapa lama atau ya saya kurang tahu ininya. Gini. Air susu ibu itu keluar Iya. itu sebelum bayi lahir atau setelah? Jadi ASI yang sebenarnya yang mengandung nutrisi Nah, itu keluar kurang lebih 3 hari setelah melahirkan. pemirsa, Ya. ASI itu keluar 3 hari setelah melahirkan. Artinya sebelum melahirkan itu belum ada. Artinya belum produksi. Ya. Tapi pada hari pertama itu ada yang namanya susu jolong atau Apa? Ulang kolostrum. lagi. Susu jolong atau kolostrum. Pemirsa, di keluaran pertama ASI itu ada susu jolor, Jolong, ya. susu Atau jolong kolostrum, ya. atau Kolostrum, kolostrum dalam bahasa ilmiahnya. ya. Maksudnya apa itu? Nah itu mengandung banyak kekebalan. Jadi yang pertama keluar itu Kekebalan. justru membuat kekebalan si bayi itu. Iya, ya betul. Jadi Subhanallah. bayi itu memang dianjurkan dalam 6 jam pertama menghisap susu ibu. Oke. Di situ Oke. selain nantinya akan merangsang produksi ASI yang sebenarnya pada hari ketiga. Oh, Begitu. jadi begitu dihasap oleh si bayi merangsang Iya. untuk produksi Hari ketiga. ASI hari ketiga terus gitu. Iya, betul. Terus jangan Eh, lepas ya.
berarti ASI ini produksi terus. Iya, betul. Maksimalnya sampai berapa bulan ini masih efektif? 6 bulan apa 2 tahun? Untuk pertumbuhan memang ASI itu bisa mencapai sampai 6 bulan. Kurang lagi Untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan ya, ASITO itu ASITO saja hanya sampai 6 bulan. sampai 6 bulan. Ya, tapi setelah itu kan akan diganti oleh makanan tambahan, Kak. Tambahan dari luar Ya, ASI. iya. Oke. Misalnya makanan Ya, pisang lah, susu, bubur dan lah. ya, Oke. gitu. Jadi 6 bulan itu Ya, itu ya, ASITO. sebetulnya ASITO itu udah Ya, cukup sebetulnya. sudah cukup. Karena Kekebalannya ada sampai 6 bulan. kekebalan sampai 6 bulan karena sudah dibantu dari luar. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah itu ASI itu harus tetap diminum sampai 2 tahun. Oh, artinya Iya. bukan stop ya, yang lebih Iya. bagus itu tetap 2 tahun ya. Tetap 2 tahun. 6 bulannya ini adalah kekebalan. Iya, iya. Keseluruhannya apa? Nah, kesananya juga nanti ASI yang dihisap oleh bayi ya, itu akan memelihara kekebalan di selaput lendir di usus. Jadi dia menjaga supaya bayi nggak mudah diare. Oke, Gitu. pemirsa. Luar biasa. Di Al-Quran memang diwajibkan gitu loh untuk menyusui 2 tahun. Coba dibaca dulu surat 233. Saya baru tahu ada penjelasan seperti ini, luar biasa. Coba baca. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Saya baru tahu pemirsa, ternyata 6 bulan pertama itu adalah kekebalan, zat kekebalan yang ada di situ. Nah kemudian sisanya 1,5 tahun, yang walaupun ada nutrisi dari luar, entah pisang lah, bubur lah, roti lah, saya pikir sudah cukup 6 bulan saja. Kenapa sih? Ternyata di sini ada kekebalan juga, tapi khusus kekebalan usus, pemirsa, gitu dah. Di usus ya. Masya Allah, memang betul-betul Al-Quran bukan buatan manusia. Sehingga walaupun jin dan manusia, apapun, malaikat, bersekutu tidak akan pernah bisa membuat ini. Karena Sang Pencipta yang paling tahu segalanya, sehingga merancangnya luar biasa. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Tita. Ketika anak dalam perut itu setelah berfungsi jantung, kemudian bergerak dan sebagainya, dengar-dengarnya bahwa seorang anak dalam perut itu setengahnya bisa mendengar sesuatu dari luar, Ya. bahkan merekam. Ya. Itu sudah ditemukan, Sudah penelitiannya. sudah ada di penelitiannya bahwa itu bisa mendengar. Iya. Bisa. Berarti Jadi rangsangan kita ya. kita harus install yang baik-baik. Iya. Pemirsa, ternyata di dalam perut itu ketika sudah berumur sekian, saya belum tahu, yang pasti sudah ditemukan penelitiannya bahwa itu bisa merekam. Maka jadilah seorang bapak dan seorang ibu, ketika anak itu sudah bisa merekam, jangan ribut pemirsa. Masa mau lempar-lemparan gelas sampai bunyi kelunting-kelunting, kan nanti ganggu di sini. Anak jangan diajak atau anak jangan diinstal sebuah kejahatan. Berikan kepada anak suara-suara yang lembut, zikir, basmalah, ta'awud, agar supaya anak tumbuh dengan baik. Apalagi diberikan sebuah lagu-lagu yang berapaskan keagamaan tentang ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa, dan juga diberikan lagu-lagu tentang kenegaraan sebagai sebuah tanggung jawab si anak itu ketika dia lahir. Maka dua sosok hari ini, kalau saya melihatnya luar biasa. Seorang ibu yang hamil di keluarga itu, di keluarga yang sama ada seorang seniman yang menjadi peniup saksofon. Wah, itu kalau anak dari mulai sudah bisa menginstal di dalam, diberikan lagu-lagu luar biasa. Itulah sebetulnya Al-Quran. Maka Quran ini menyatukan siapapun. Di tempat ini pemirsa pernah datang seorang mubalek, juga datang
di tempat ini pemirsa. Seorang tukang sayur datang pula pemirsa di tempat ini. Seorang pemulung, juga tukang solder kipas angin. Dan sesaat lagi masih ada seorang profesor, seorang pemimpin. Kemarin sudah ada seorang Pak Lurah di tempat ini. Pemirsa, hari ini seorang seniman dan juga seorang dokter. Begitulah gambaran pemirsa bahwa yang namanya Al-Quran itu nomor satu dan sebagai kabar gembira. Karena itu sedikit saya ingin bacakan bahwa Quran sebagai kabar gembira untuk siapapun agar supaya manusia menjadi satu kesatuan. Maka hari ini dalam 1 bulan penuh ada sebuah konten, yaitu Ramadan yang menyatukan. Inilah kabar gembira buat kita. 3428. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Yuk kita ketahui bahwa pemirsa, Quran itu adalah kabar gembira buat kita semua. Kita jadikan Quran sebagai pedoman kepada siapa saja, yang penting namanya manusia. Tukang sayurkah, senimankah, dan juga dokter, semua Allah berikan petunjuk melalui kitabnya. Pemirsa, sudah tidak ada waktu lagi yang memisahkan kita nih waktu pemirsa. Maka jangan lupa tetap di sela-sela Ramadan. Iya, menyatukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.